Selain lahir tanpa peran seorang ayah, Isa diberi mukjizat lain yakni dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini tentu atas izin dan kuasanya dan jangan sampai disalahartikan. Mukjizat ini juga diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 49. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu, aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras belang serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin. Adapun Ahmad Bahjat dalam bukunya Nabi-Nabi Allah terjemah Anbiya Allah menceritakan secara singkat kisah mukjizat ini. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa Nabi Isa telah menghidupkan kembali 3 orang dari kematiannya, Lazarus, salah seorang temannya pada masa lalu, anak perempuan dari seorang lelaki tua, dan anak lelaki seorang janda yang sebatang kara. Ketiga orang ini baru meninggal pada hari itu juga. Saat mengetahui itu, orang-orang Bani Israel berkata kepada Isa, engkau hanya mampu menghidupkan orang-orang yang baru mati. Bisa jadi mereka masih belum mati, melainkan hanya mati suri. Mereka meminta Isa untuk membangkitkan jenazah Sam bin Nuh, dan kemudian beliau minta ditunjukkan makamnya tersebut. Bersama kaumnya, beliau berangkat ke kubur Sam bin Nuh. Sesampainya di sana, Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah agar dia menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dan seketika itu juga Sam ibn Nuh keluar dari kuburnya, dengan rambut kepalanya telah beruban. Isa bertanya kepadanya, bagaimana rambut di kepalamu bisa beruban, sementara pada zaman kalian belum ada uban? Sam bin Nuh menjawab, wahai Ruhullah, engkau telah memanggilku. Maka aku mendengar suara, jawablah panggilan Ruhullah. Aku menduga hari kiamat sudah tiba. Karena rasa takut akan hari kiamat, rambutku menjadi beruban. Sam bin Nuh lalu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia juga menceritakan mengenai peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa dakwah ayahnya itu, Nabi Nuh. Setelah mengabarkannya, Nabi Isa lantas berdoa kembali kepada Allah hingga akhirnya Sam bin Nuh kembali menjadi tanah dalam kubur. Dalam buku kisah para nabi terjemah Qohas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir dicantumkan pula riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan Isa menghidupkan kembali seorang penguasa Bani Israel. Diriwayatkan, ketika salah seorang raja dari bangsa Israel meninggal dunia dan dibawa di atas kerandanya, datanglah Nabi Isa dan beliau berdoa kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Lalu Allah mengabulkan doanya dan raja itu pun hidup kembali. Bani Israel yang melihat kejadian itu terkejut dan kagum terhadap Isa, wallahu a'lam.